Ya, bisa ndak Pak Dito cerita apa jenenge, boleh lah cerita apa cerita pengalaman di lah dadi pendito kapan begitu. Oke, Ya. eh, dan kalau terkait dengan panggilan menjadi pendeta, sebenarnya setiap pendeta itu kan pasti punya apa ya, punya trigger tersendiri-sendiri begitu ya. Hmm. Apalagi saya, kalau saya kan dari keluarga pendeta begitu, sehingga pasti agak berbeda dengan yang lainnya. Bedanya apa ini? Triggernya apa? Eh, Apa ya? Karena saya eh, bukan bukan dendam ya, tapi karena mungkin pola-pola pendidikan, pola pendekatannya pendeta itu sangat berbeda. Apalagi bapak saya dulu itu kan ex militer begitu ya, terus jadi pendeta, Ah, jadinya pendekatannya juga agak-agak wajib militer begitu. Di gereja itu wajib begitu. ah, ah, ah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, bahwa kenapa kok jadi pendeta, menjadi bagian keluarga pendeta itu seakan-akan wajib militer, wajib wajibnya. Ternyata di keluarga lainnya, ketika saya jadi vikar, saya belajar di keluarga pendeta lainnya, ternyata loh enggak loh, justru di keluarga pendeta lainnya tidak seperti ini. Maksudnya enggak, oke, wajib bekerja, tapi juga ditanamkan cinta dan kasih begitu. Karena kan bagi anak pendeta, biasanya keluarga itu kan menjadi korban kan, selalu dalam paradigma keluarga itu selalu dikorbankan untuk pelayanan. Dan itu kan seakan-akan kalau kami jadi anak pendeta itu berontak begitu. Jadi Kenapa harus keluarga? anak pendeta itu harus menjadi Korban. seperti pendetanya gitu ya? Enggak, Enggak? bukan Oh enggak? korban dari sebuah pelayanan. Maksudnya gitu? Ditinggal gitu atau? Iya, ditinggali dan lain sebagainya, terus selalu yang nomor utamakan adalah pelayanan, itu kan paradigma korban begitu. Hmm. Nah, tetapi justru ketika Vikan masuk dalam pelayanan, bukankah cinta dan pengorbanan itu satu hal yang sama? Se- se- Artinya kalau tunggu. Kayaknya menarik ya. Karena merasakan menjadi korban, hmm, tapi kok malah pengen jadi pendeta? nah itu, Apakah pengen mengorbankan anaknya? nah, Iya, ini kan justru ingin menarik cari ya. jawaban itu, ingin Hah? cari jawaban itu, ingin cari jawaban kenapa, apakah tidak ada cara atau pendekatan lainnya dalam melayani Tuhan? Apakah harus dengan pengorbanan itu begitu? Hmm. Ternyata ketika melihat salah satu keluarga pendeta X itu anak tiga anaknya itu semuanya aktif pelayanan, Oke. baik yang kecil sampai yang besar, baik yang pemuda sampai yang anak-anak itu semuanya aktif, bahkan istrinya pun juga aktif, Hmm. tidak hanya di perusahaan rumah tangga, tapi juga di lingkungan gereja juga aktif sekali gitu. Nah, kenapa seperti ini? Saya masih teringat ketika salah satu pendeta ini yang menjadi pembimbing saya dulu itu, Hmm. ketika bekerja rapat itu selalu mencium kening istrinya. Oke. Hmm. Dan itu Berangkat rapat gitu ya. berangkat rapat dan lain Hmm. sebagainya, itu pamit pada anaknya dan sebagainya. Nah, itu yang nggak ada di keluarga saya dulu gitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi kita memang keluarga adalah yang mendukung mendukung pelayanan seorang pendeta begitu. Tetapi Hmm. kalau ditanamkan sebuah cinta di situ, maka saya sangat, salah satu pemikiran Mahatma Gandhi itu kan bahwa iman tanpa pengorbanan adalah dosa tuh. Hmm. Artinya iman harus terintegrasi dengan pengorbanan Yesus, Hmm. imannya ya pengorbanan itu dan lain Hmm. sebagainya. Dan eh, ketika saya alihkan, saya pinjam pemikiran Mahatma Gandhi itu dengan digantilah iman dengan cinta, maka cinta ya juga harus membutuhkan pengorbanan juga. Artinya bahwa kalau sudah benar-benar cinta, maka pengorbanan itu akan jadi hal yang biasa, jadi yang paling paling wajar lah dan lain sebagainya. Tetapi Dan dari itu situ dimaknai bukan lagi korban begitu. bukan lagi korban, tapi itulah cinta, itulah bentuk cinta dan kasih pada Tuhan, pada gerejanya dan lain sebagainya. Artinya bahwa eh,
saya sejak kecil mungkin saya menangkapnya adalah karena wajib tadi itu sebagai anak pendeta, tapi bukan dalam pengertian mencintai gerejanya atau mengasihi gerejanya atau mengasihi Tuhannya. Dan itu yang saya tanamkan dengan keluarga saya di sini. Gitu. Oke. Itu berarti sekarang kalau sampai mau berangkat rapat mencium kening istri enggak? Oh iyalah, lek iling. Oh, Baru ngomong ini mesti iling, baru itu. nah. Tapi serius, sebelum berangkat rapat, entah itu di jemaat atau di mana begitu, berangkat dari rumah, mesti pamit nggak? Pamit istri sama anak nggak? Pamit. Oke. Kecuali nongkrong ya, kalau nongkrong saya nggak pamit malah. Kalau pelayanan pamit. Oh, gitu ya. Sampai dicari-cari. Nah intinya kan bahwa apa ya, kalau dulu di Malang 4 kita bersama di Malang 4 itu kan, saya selalu pamit kalau PMD. Waktu jadi pembantu penyanyi jenengan itu, saya selalu pamit ketika rapat PMD, pulang malam itu selalu pamit begitu. Dan itu mesti mencium kening. Iya. Keren. Tapi kan semenjak di kantor agak berbeda ini. Karena enggak ada bedanya rapat sama kantor gitu. Tiap hari rapat soalnya. Oh iya, karena kan di lokal. Iya, kan kalau di jemaat itu kan ada bedanya, mana yang harus melayani ibadah, begitu. Terus kegiatan kataksasi di lingkungan gereja, kan ada beda. Tapi kalau di kantor ini kan, ya tiap hari rapat ya enggak ada bedanya begitu. Oke. Mas, jenengan itu ditapis tahun berapa? 2015. 2015 pelayanan di Jeng itu ya? Itu 4 itu. Kemudian di kantor sekarang Sekretaris bidang persekutuan. Sekretaris bidang persekutuan. Iya. Oke. Itu berarti apa persekutuan apa mulai dari anak remaja sampai yang remaja. Iya. Berarti itu di bawah koordinasinya ya? Anak remaja, pemuda, kemudian dewasa apa? Sekarang dewasa atau apa? Komisi tetap dewasa DPPB, begitu? tetap tata penata yang 96. Tetap dari DPPB, ajang DPPM, DPAR, dan juga P2A, dan kedepannya juga ada Adiyuswo begitu. Oh gitu ya. Apa bedanya pelayanan di jemaat dengan di kantor. apa namanya? Kantor. Sekretaris bidang ya. Sekarang bidang ya. Bidang. Oke. Ya kalau mau jujur sih enakan di jemaat ya. Kita bisa. Kalau jujur berarti tak jujur loh ya. Apa yang mana? Kalau jujur tadi gak jujur. Enggak jujur tadi. Langsung tadi, langsung langsung triggernya sudah dikeluarkan. Ya, saya sih berbagi nanti tentang keluarga pendeta supaya nanti anak-anak pendeta juga jangan sampai lah mengalami pada hal yang saya alami begitu, bentuk protes, bentuk apalah, itu bentuk paradigma korban itu sangat menyakitkan itu. Kalau berbicara mengenai jemaat atau kantor, sebenarnya kehidupan di kantor ini kan sangat bergulat diri sendiri itu loh. Ini jadi problemnya dengan waktu dan dengan jadwal, dengan PKT. Kalau di jemaat itu kan sangat fleksibel dan juga kita bisa berjumpa dengan siapapun gitu. Kita bisa berjumpa dengan siapapun. Oh gitu ya, bukannya kita bisa merancang banyak hal gitu. Bisa banyak hal. Tetapi kan dibatasi mas, dibatasi dalam arti kalau mau ketemu orang kan juga harus ya namanya etika pendeta itu kan harus pamit juga kepada pada pendeta jemaatnya gitu. Itu kan juga harus punya seperti itu begitu. Jangan sampai kita mau begitu juga. Artinya kalau saya sih lebih enak di jemaat ya karena lebih banyak orang gitu. Kan orangnya ya wes itu ya. Artinya kan kalau di jam-jaman variabel lebih banyak karena cuma itu aja. Ya, tapi kan problemnya justru bukan karena mungkin rutinitas yang dulu sangat beda dengan sekarang itu yang membuat saya harus bisa beradaptasi. Nah itu berbicara
tentang persekutuan, kalau saya sih begini, ini yang menjadi menjadi saya GJW itu di tata prana kita itu sangat kategorial. Artinya ibaratnya kategorial itu penting sih, karena memang harus bertumbuh sesuai dengan kategori dan generasi mereka. Tetapi bukankah gereja itu juga terdaan generasi? Seharusnya punya pintu terhubung satu dengan yang lainnya, dengan kamar lainnya, entah itu ruang tamu atau lain sebagainya. Nah, di gereja kita itu sangat jarang ada ruang bersama PKT satu dengan yang lain, mana semua bisa satu ibadah, satu tempat. Dalam Natal saja kadang-kadang Natalnya bisa-bisa, Natal pemuda, Natal ibu, antara bapak-bapak, bisa-bisa begitu. Dan pertanyaan itu di pendekatan intergenerasi. Artinya bahwa sekarang tidak bisa terkotak-kotak satu dengan yang lainnya, harus lebih komprehensif, lebih terisi. Ya, Mas, bukannya PKT kita dimungkinkan untuk itu ya? Artinya bisa. Ya, bahwa kegiatan generasi dan satu misi misalnya sangat memungkinkan kan? Mungkin PKT kita sangat terbuka, tapi paradigmanya yang belum terbuka. Bahwa pemikirannya masih sangat pemikiran. Kalau anak-anak ya sudah yang lakukan, muda yang lakukannya muda. Dan ini kan butuh sesuatu yang harus terus menerus begitu. Artinya bahwa ketika kita menjadi dalam sebuah persekutuan, perspektif persekutuan, maka sebetulnya dalam Toto Pranoto, kata-kata Patung Gilang saja lah, Patung Wiji. Saya masih ingat ketika menulis pendekatan integrasi itu, bahwa persekutuan yang itu seyogyanya bisa dan bentuk periksa. Artinya bahwa persekutuan itu bentuk persekutuan MD dan lain sebagainya. Skopnya yang paling kecil, persekutuan keluarga itu juga bentuk persekutuan gereja, persekutuan anak juga bentuk persekutuan yang lebih besar. Harus butuh dengan yang lainnya, harus bisa berrelasi, berintegrasi dengan yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan integrasi tadi. Ya, supaya betul. Supaya ya kita tetap butuhlah mungkin lah anak-anak dekati dengan pendekatan dewasa, mungkin butuh tetap kategori, tapi juga dengan pendekatan integrasi juga, supaya jangan terus berat kamar itu pernah keluar lah. Ya betul. Tapi betul, saya ada video saya yang bicara tentang intergenerasi ya. Jadi memang sekarang ini persoalan kita adalah persoalan pelayanan lalu segmentasi. Betul. Ya. Jadi khususnya muda pemuda gitu aja. Nah, ya kalau kita kalau misalnya kita mau menyampaikan pendidikan, tapi kita ketemu sama ibu, anaknya nggak kita didik gitu kan, sama wanita gitu kan. Nah, itu yang perlu dijembatani memang. Ya. Apalagi kalau kita melihat persoalan generasi ya, ini generasi ini toh ada baby boomer, generasi X misalnya begitu toh. Generasi Y sampai kapan generasi Alpha, nah itu kalau tidak dilakukan dengan model-model layanan intergenerasi pasti memang agak repot ya di gereja ya. Betul juga sih ya. Karena kalau bicara mengenai baby boomer ya, contohnya mereka adalah suka gitu. Ya kan, kalau cara liturgi sukanya begitu. Kalau teorinya dari Peter Marcion begitu. Ya harus bisa berrelasi dengan anak-anak yang generasi milenial sekarang yang sukanya lebih hip, musik sekarang dan sebagainya. Dan itu kan membuat gereja atau musik gereja itu juga lebih. Jadi persoalan terkadang gereja itu jadi persoalan besar. Nah, contohlah namanya PHMJ itu dikuasai oleh generasi tertentu kan, seluruh musik gerejanya juga semuanya, tapi gereja juga menurut jadi asuransi itu kan ada generasi yang lebih muda lagi begitu, misalnya boomer. Artinya bahwa sebenarnya itu menjadi masalah ya, tapi karena yang jadi masalah adalah ketika perbedaan itu menjadi sebuah pembeda dan menjadi sebuah perbedaan itu yang seakan-akan itu yang dipegang dan jadi sebuah peraturan yang tulis yang belum dan setelah intergenerasi ini selain lebih besar lagi ada sebenarnya regenerasi kita itu sangat terkadang pemuda itu kan biasanya kan kata-kata
apa susah pemuda ini untuk jadi pelayan dan lain sebagainya. Terus yang kecil ini ketika jadi pemuda kadang-kadang nggak bisa akrab dengan yang lebih tua, yang muda yang lebih tua. Itu kan karena memang mereka berjumpa, jarak kaki bersama. Kalau mau riset gitu pasti 1 banding berapa ratus lah PKT ada sama yang menjumpakan mereka, dan itu kan perlu hal yang sebuah ya kurikulum bersama lah. Dan itu berarti menggambarkan bahwa pelayanan gereja memang masih sangat tersegmentasi ya. Betul. Pada batasan-batasan kategorial gitu ya, Iya. pada batasan sektoral gitu ya. Itu kalau ngomong kategorial ya kan, kalau ngomong sektoral. Nah pertanyaan saya nih Pak Pendeta, apakah ini ya kan Pak Pendeta melayani khusus, artinya apa, sekretaris bidang persekutuan kan ya? Iya. Yang berbicara atau layanan yang difokuskan kepada orang yang secara fisik mungkin mengalami kekurangan, katakanlah cacat ya, atau orang-orang yang secara mental mungkin juga mengalami secara intelektual mengalami kelemahan, atau dengan kata lain terpikirkan enggak komunitas disabilitas di GKJW begitu? Ya, kalau berbicara disabilitas, maka hal yang pertama adalah yang harus kita mulkan bersama, kita berikan adalah si disabilitas itu. Apa sih yang membuat sekarang oke lah kata bahwa disabilitas itu atau difabel lah, different ability, kemampuan berbeda itu seperti apa yang membuat mereka disabel. Karena saya juga orang yang disabilitas, saya Pak Teguh juga tahu toh adalah pendeta yang difabel. Menurut saya Pak Pendeta difabel apa? Ada tangan kanan ya? Iya. Dengan dulu. Saya sebenarnya bisa ngangkat tangan kiri, tapi kan saya memilih supaya bahwa saya juga orang difabel, disabilitas, dan itu membuat kalau saya berbicara mengenai pergumulan pribadi begitu, maka kenapa saya menanyakan tentang difabel? Tidak tahu ya, apakah Pak Teguh memilih saya itu karena memang saya bidang persekutuan itu lah, tapi itu tidak Tuhan. Oke, ini adalah pendeta yang gitu ya. Untuk hal-hal yang dijawab Yusuf. Tapi yang sejauh saya tahu konsep seperti apa normal ini tidak lagi dikatakan sebagai yang cacat, yang difabel, yang dan lain sebagainya itu. Nah dulu saya ketika kecelakaan itu dan harus operasi cangkok saraf oleh Dr. Loto yang sekarang adalah wakil yayasan GKJW, itu yayasan GKJW pergumulannya jauh lebih besar. Saya menanyakan tentang konsep kesempurnaan, yang tak bercacat. Jadi orang-orang yang cacat itu selalu tidak sempurna. Saya mau ganti skripsi dulu mana? Gitu ya? Iya, mau nulis itu tentang konsep Teguh tentang tidak sempurna dan sempurna itu. Nah, lalu saya punya judulnya pokoknya God of Disable atau Disability of God, saya lupa. Ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang cacat juga, ke surga memilih labung berlupa juga. Bukankah Tuhan kita juga Tuhan yang seperti itu begitu? Artinya dia memilih tubuh yang lebih sempurna, tapi justru yang dia pilih adalah tubuh yang ada di kayu salib yang tidak sempurna itu untuk naik ke surga. Menurut saya Yesus juga mengkritik tentang konsep ketidaksempurnaan itu, bahwa yang tidak normal, yang anomali itu justru juga bisa diterima di surga. Tapi kenapa kita harus mengejar kesempurnaan tubuh dan lain sebagainya itu? Itu yang membuat saya titik balik untuk kembali percaya, kisah harus merubah pandangan saya tentang Tuhan Yesus. Nah, konsep difabel tadi, nah sepertinya setiap orang yang memiliki pengalaman seperti itu dia akan dengan kata itu. Tetapi kalau dalam teori ketika dia bisa berdamai dengan dirinya, pasti dia akan juga jauh lebih berbahagia, bisa menerimakan dirinya.
Tapi ketika tidak bisa ya pasti akan membuat depresi dan lain sebagainya. Konsep kalau berbicara tentang adakah layanan komunitas difabelnya di jemaat, walaupun tidak tertulis secara tidak ada badan khusus begitu gitu. Pak Pendeta contoh konsep kita tidak hanya mereka yang sehat atau tidak kesehatan, sekarang pun juga harus ada gereja, dan salah satunya kan juga harus terhadap orang-orang yang punya kebutuhan khusus seperti itu gitu. Nah, masalahnya kan kita tidak hanya bisa membuat sebuah rumah terhadap orang-orang yang difabel, terhadap saudara kita yang difabel, tapi juga bagaimana cara kita, tidak hanya simpati tapi juga empati begitu. Syukur-syukur kalau melibatkan mereka dalam sebuah pelayanan itu akan jauh lebih itulah kerajaan Allah begitu. Pak Musa ini kan pedagang secara fisik memiliki kelemahan fisik. Tangan kanan ya, artinya sekuat artinya ada kelemahan. Kalaupun juga orang tidak melihat fisik. Ya, karena kan physically normal, kalau boleh ngomong normal physically begitu. Sebagai orang yang punya pengalaman disabilitas, yang dicerahkan, yang tadi sudah baca buku Disable God gitu ya. Nah, punya pikiran tidak bagaimana GKJW bisa merengkuh orang-orang yang dalam posisi disable supaya mereka memiliki merasa diakui, tidak dianggap sebagai yang sakit, diberikan akses untuk pelayanan, diberikan akses untuk terlibat dalam banyak hal gitu. Sebagai sekawan, ada nggak pikiran ke sana begitu? Yang kesana. Yang pertama saya lakukan contohnya di BPM itu ya, bikin kayak artinya. Kalau berbicara wacana itu bicara wacana ya, tapi kan dialog karyanya itu tidak ada, karyanya ada. Ya yang harus kan bagaimana gereja, saya sadar bahwa selalu dalam dirinya gereja yang benar-benar gereja loh ya, itu pasti terbuka dengan saya, dengan orang-orang yang saudara-saudara kita yang punya difabel tadi itu pasti dia terbuka. Kecuali kalau gereja itu memang berpikir pragmatis, berpikir bagaimana membesarkan bangunan gerejanya dan memperkaya gerejanya, itu pasti dia akan jauh lempang. Tapi kalau yang sebenarnya pastilah Tuhan Yesus datang itu kan juga tidak hanya untuk orang-orang yang benar, orang yang bercacat juga lah. Intinya kan juga seperti itu. Bicara mengenai pemikirannya seperti apa, saya rasa dengan orang-orang yang seperti itu, bahkan sampai mereka yang tidak mau atau bahkan terbuka, mereka yang tidak terbuka pada kita, itu kan juga konsep persekutuan. Dari kata-kata yang mengatakan demikiannya bahwa Tuhan itu senantiasa terbuka sampai kepada mereka yang berhadap persekutuan. Saat difabel itu menurut saya juga bedakan mana yang benar-benar secara pribadi bisa berdamai, sudah berdamai, itu akan jauh lebih mudah gitu. Kalau saya pengalaman pribadi loh, lebih mudah. Dan mereka belum berdamai itu butuh pendampingan pastoral, butuh juga kunjungan, butuh teman, butuh sahabat, butuh mani dalam pergumulannya itu. Biasanya orang-orang yang karena kecelakaan, karena kecelakaan kerja, karena apa, itu kan juga butuh pendampingan begitu. Nah, kalau yang sudah berdamai itu akan jauh lebih mudah. Saya dengan keadaannya seperti itu kayak punya sixth sense ya, kadang-kadang kalau lihat orang itu yang punya kelemahan, punya kekurangan seperti saya tahu. Dan itu apa menjadi sangat sensi begitu? Bukan sensi, dulu saya sangat sensi.
saya berdamai dikatakan cacat ya, apa ya, marah banget. Tapi sekarang saya diolok-olok, wah pendeta sih cuma begini dan lain sebagainya, berkati, oke begitu. Memang keadaan seperti itu. Mungkin kan belum bisa menerima ya, masih bergumul. Tapi setelah akan tadi ya sudah. Yang penting kan pola pikirannya sudah berubah. Nah, yang perlu yang perlu kita sebarkan kepada yang lainnya, bahwa untuk teman-teman atau selain ini perlu kepekaan tersendiri. Saya lebih suka kata disable begitu. Kalau secara gitu ya. Secara oke, ada yang tidak berfungsi dengan normal begitu. Tapi kalau filosofi, apa itu normal? Bukankah semua ini abnormal begitu? Hanya kemampuan beda. Hanya kemampuan saja. Kemampuan itu tidak harus yang tidak menentukan konsensus yang sangat lain. Ya, memang cara tentang desain, kemudian secara konseptual ada perbedaan penggunaan tentang desain secara formal perundang. Memang undang-undang itu mengatakan undang-undang tentang disabilitas. Ya, kemudian itu kan perubahan dari undang-undang tahun 97 tentang cacat gitu ya. Dia diperbarui tahun 2016 menjadi penyandang disabilitas ya. Sehingga secara formal memang ini bahasa formal ya, bahasa undang-undang ya. Bahasa undang-undang memang kemudian menggunakan kita. Biasanya para penyintas atau kumulasi atau dengan kata lain para LSM itu biasanya lebih suka dengan istilah difabel gitu. Meskipun sebetulnya secara internasional juga bukan menggunakan difabel sih ya. Karena WHO sendiri juga menggunakan istilah disability ya. Ya, disability itu berhubungan dengan apa yang disebut dengan handicap misalnya ya. Atau juga berkaitan juga dengan impairment gitu. Itu sih penggunaan diksi saja sih ya. Tapi setiap orang bolehlah ya. Pak Pendeta lebih kita difabel ya. It's okay begitu ya. Saya pikir ini hanya diksi sih ya. Tapi menarik ketika Pak Pendeta mengatakan, nah, sebelum berdamai saya mengalami bla 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 dan lain sebagainya. Berapa tahun Pak berdamai atau berapa tahun dari apa peristiwa yang membuat tangan itu menjadi tidak berfungsi 100% gitu. Kemudian oke deh, menyerah deh. saya menerima apa adanya begitu. Itu berapa lama dan ada apa yang membuat panjenengan kok bisa berdamai begitu? Ya, kalau prosesnya sih setahun hampir 1,5 lah sampai mau produksi. Pas gitu skripsi itu biasanya mau nulis lagi, dan ya kalau mau nulis lagi berarti kan tambah stresnya itu ya. Betul. Dan ya sampai nggak mau, itu waktu itu sudah sudah mahasiswa akhir lah, pokoknya mau dicoret. Dulu ya karena masih berul itu. Terus akhirnya skripsinya cepat-cepat, sudahlah menemukan titik balik itu tadi, sampai melihat. Jadi kalau konsep saya berpikir ketika mengalami hal ini, ketika suatu kecelakaan atau pengalaman hidup yang menyakitkan begitu, itu kalau tidak damai, pasti ada tahapan pastoral kan denial dulu ya, penolakan dulu, bahkan lobby. Kalau aku sembuh, aku akan jadi pelayanmu dan lain sebagainya. Mengalami tahapan-tahapan, menolak marah ya tadi. Ya. Kedua, lobby lah kan. Lobby kalau saya sembuh begini dan sebagainya, pasti akan jadi pelayanmu. Ternyata nggak sembuh gitu. Rayuannya itu. Tahapan ketiga itu tahapan ya lebih dalam begitu, tentang ya akhirnya baca buku itu mulai sendiri dan juga dengan Tuhan sampai merubah teologi oratif, sangat merubah cara pandang saya tentang Tuhan Yesus. Sampai sekarang saya bisa berbagi, artinya mau saya tanya
Gusti kayak ngono gak apa-apa intinya gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Kalau Pak bilang apa itu tahapan-tahapan Kapiros itu Ya mungkin. tahap-tahapan pastoral biasanya seperti itu. Jadi gitu ya, gaining gitu ya, depres Hmm. gitu ya, sampai pada Nah, acceptance gitu. ya sampai Eh, pada penerimaan, tapi penerimaannya itu kan bukan ya wis aku terima, tapi pertanyaan ya bedanya acceptance dengan perubahan teologi operatif atau cara pandang tentang Tuhan itu jauh lebih apa ya sangat berbeda. Kalau acceptance ya sudah ini konfirmasi, pertanyaannya belum bisa dijawab kadang-kadang. Kalau saya secara pribadi ketika bisa merubah teologi pandang saya itu tadi, maka ya berarti kan sudah selesai begitu. Terkadang kan penyelesaian masalah itu dianggap selesai juga bisa, atau benar-benar tuntas. Saya belum tuntas gitu. Jadi saya sudah tuntas dengan diri saya, pertanyaan sudah dijawab tuntas begitu. Bukan berarti yang kalau yang acceptance tadi kadang ya sudah aku kayak jawab, seperti tahu gak bisa lagi mau baik kenyataannya itu ada. Tapi juga belum bisa menerima gitu ya. Tapi karena apa ya sudah berjalan waktu dan semakin umurnya ya sudah tak lakoni kan ini gitu. Ada yang seperti juga. Sisa butuh sahabat yang menemani. Saya beruntung dulu ditemani sama teman-teman ya. Teman-teman sahabat saya dulu itu sampai jadi teman saya itu 3. Yang satu itu sakit cyber. Yang satunya dia kena TBC begitu. Wow. Saya. Itu teman kuliah, teman satu Iya, angkatan. Satu angkatan. Jadi satu kos-kosan itu sakit semua. Ya di situ bergumul bersama, tapi mereka kan kadang-kadang ya beda lah, maksudnya ya ada sahabat juga, ada teman yang mendampingi dan itu yang menemani jenengan bisa sampai dengan hari ini gitu ya. Pak Nonsewu, tantangan terberat menjadi sekretaris apa ya, tantangan paling berat ya pandemi ini ya? Paling berat buat saya Oh ya, gitu. karena apa ya, kan banyak kalau GKI itu real ya, GKI dan lain sebagainya. Kalau dulu persekutuan itu kan gitu kan, sekarang kan nggak bisa. Kan bisa loh. Bisa diri. Nah, terus juga yang paling nggak tahu berbicara tapi itu nanti lah. Kalau berbicara mengenai saya ambil dari Pak Hadi dan juga penelitian teman-teman. Kalau penelitian Hadi dan juga teman-teman GKJ ini yang di LPPS atau apa yang lupa saya, itu usia 19 sampai 36 tahun mereka memilih untuk ibadah online. Siap untuk ibadah online. Usia yang 36 tahun ke atas atau 37 tahun ke atas cenderung memilih onsite begitu. Lebih memilih tatap muka. Terkata dalam persekutuan itu masih untuk terjebak pikiran dengan permasalahan onsite atau online. Tapi itu salahnya. Apapun caranya, toh tujuannya tetap sama. Karena pandemi ini banyak persekutuan bisa dijangkau. Iya, di sisi lainnya karena percepatan informasi kita bisa menjangkau mereka yang pasti ada juga kuantitas saya itu bisa, tapi karena banyak ibadah itu ya ibadah gereja kan, maksudnya dia pakai rapi, kan bisa dibuktikan, apalagi YouTube mau disambung sambil tidur gitu ya. Tidur dan sebagainya itu bisa. Dan yang kedua adalah karena ibadah kita itu tersegmentasi. Intinya kan pandemi ini kan membawa kegusan di kegusan keluarga kita, di bareng-bareng keluarga gitu. Dan gereja mainstream tidak siap dengan hal itu. Karena matanya adalah kata kategorial. Lalu banyak dalam kata masih aman dengan generasi itu. Sebenarnya pandemi ini ketika kita sering pendekatan yang mengingat kategori, jadi masalah kita ibadah dan kita bisa bersama-sama, tidak terpisah dalam keluarga kita, bapak ibunya,
nanti ibadah dewasa anaknya sendiri apa temannya problem juga. Tapi anak ibadah bapaknya juga ibadah caranya. Ini problem terberat ya pandemi semua pemahaman dan lain, tapi tujuannya tetap sama. Nah, kita mau persukan apa sih? Maksudnya tujuan itu kan berelasi ya, diimplementasikan atau isi dan dalam persukan itu sendiri. Begitu. Tujuannya kan relasi dengan Tuhan atau relasi dengan sesama. Tetapi ketika persekutuan kita hanya sebuah kesan ibadah, genre musik, maka kita akan tergerus oleh di luar sana yang keren musiknya, liturgisnya lebih cantik, pendetanya lebih ganteng-ganteng, lebih banyak. Betul. Cari pendeta yang cantik gitu. Bukannya sekarang menjadi semakin karena banyak pilihan kan, bagian mau ke gimana, mau persekutuan di mana kan. Bukannya menjadi tantangan atau kelebihan, menjadi di era ini kelebihan persekutuan. Menurut saya tantangan ya, karena persekutuan lokal itu kan selalu identik dengan relasi yang kuat. Tapi ketika relasi itu digerus oleh pandemi ini, maka sekat batasan itu tidak ada ruang dan bisa harga namanya bau betul. Surat wajah sekarang nggak karena saya gimana kan? Saat kita berbuat relasi dengan teknologi kita memperkuatnya. Terkadang yang menjadi pemahaman dengan teknologi itu bagaimana men-settingnya supaya menarik, entertain, tapi bukan dalam relasi. Dan itu yang harus kita perkuat dalam teknologi. Kita bisa memperkuat dengan saat ini dalam bicara tidak bertemu dan lain sebagainya, dengan Zoom dan lain sebagainya, karena ini memperkuat relasi saya dengan dulu ketika di Malang 4 dan sekarang Pak Teguh ada di P3 dan bisa bertukar pengalaman. Itu kan juga kuat relasi, bukan sekedar entertain, mungkin ada bling-blingnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita persekarang dengan teknologi. Kadang gereja terjebak bagaimana supaya lebih menarik, entertain begitu. Persoalannya, saya tetap relasi itu sendiri, dan banyak yang terjebak akan hal itu. Bagaimana membagikan sebuah ibadah yang entertain, yang menarik sehingga banyak yang datang dan sebagainya. Bukan itu persoalannya. Buat relasi tadi, sebuah persekutuan. Kalau kuat satu ibadah apapun, baik online dan onsite, tidak akan jadi masalah. Tujuannya tetap sama. Oleh karena itu yang kita buat adalah relasi-relasi dengan teknologi bisa tegur sapa melalui WA. Itu kalau dalam gereja kita sekarang, khususnya di KJW ya gitu. Relasi itu. Dan lebih berat tangannya karena di teknologi, di era percepatan teknologi sekarang, untuk persiapan banyak ketika itu. Ribet begitu. Tapi kan itu biasanya dilakukan cuma Pak. Kalau di harus sampai teknis begitu gimana? Sampai teknis iya, karena kita sudah ada komisi multimedia dan informasi sekarang untuk GKJW. Jadi karena butuh persiapan yang jauh lebih dari segi alatnya, dari segi editingnya, dari segi tata cahayanya. menjadi lebih ribet ya, jadi teknis ya. Tapi kalau onsite ya wes lah, harus tata lightingin pojok sama pojok sudah selesai. Jadi kan gitu. Kalau berpikir ada angelnya, terus apalagi kopi warnanya, banyak lah. Tapi ya memang apalagi teknologi kan seakan-akan mahal. Kalau kamera yang lebih mahal itu dengan kamera yang lebih murah kelihatan kok. Banyak juga. Jadi kalau saya ketika dijemaatkan lagi jadi pendeta jemaat, yang paling kuat adalah relasi itu sendiri begitu. Kayaknya lu ini. Ya gimana ya Pak? Tadi saya mungkin karena berjumpa dengan warga, dengan tani, dengan kayak terpinggirkan gitu, itu saya jauh lebih bersemangat lagi. Selalu ada spirit berjumpa pergumulan mereka masing-masing gitu ya. Iya kan Pak, gue suka tahu ketika hari Jengger ada kelompok tani, betul, tani kopi dan lain sebagainya. Dan itu kayaknya menjadi lebih berwarna gitu ya.
Iya, lebih bisa dirasakan lah. Ya, nggak tahu karena mungkin pengalaman di jemaat lebih, karena saya masih setahun di sini ya, belum ada karya-karya begitu ya. Kalau berbicara tapi Pak, kalau tadi itu kan tantangan ya, itu kan, nah itu kan jenengan tantangan pelayanan Tuhan di era pandemi seperti itu gitu ya. Kemudian jenengan misalnya apa punya rencana atau gagasan apa begitu untuk menjawab tantangan yang ada di tengah-tengah pelayanan gereja ini? Yang pertama adalah kalau kita mengumpulkan data begitu ya, itu kan saya tidak enak kalau ngomong di Zoom ini ya, karena itu yang ini aja, umum aja. Ya intinya gini, bahwa pandemi ini membuat kita harus bisa berpikir secara strategi. Nah, kalau gereja serial nanti itu kan lokal jemaat yang bisa merasakan jauh lebih dinamis pusat. Tapi kalau yang sinodal ini kan ministerial karena selalu bergantung dengan sinodal. Padahal ibadah itu kan tanggung jawab lokal, tanggung jawab jemaat lokal. Kalau ada ibadah anak di jemaat tertentu, kenapa yang disarankan sama majelis agung? Iya. Tapi emangnya ada yang gitu? Kan satu, nggak ada majelis agung dan sebagainya itu. Oh iya? Iya, padahal ini sudah 2 tahun gitu. Makanya saya takutnya kalau ini kan nanti banyak yang tersinggung. Oh iya. Gitu. Oh gitu ya? Ya itu debatable kemarin. Tapi yang paling kapan kita bergantung gitu. Bergantung ibadah. Sebenarnya dulu ketika pandemi awal-awal dan tidak bermain media yang merekam suara saja. Berikan pada mereka yang punya HP. Karena di sana Android pun sangat HP-nya yang HP yang kalau di sana istilahnya HP ini namanya. Jadi kebanyakan tidak bisa menerima rekaman. Dia berkumpul di rumahnya siapa mendengarkan khotbah saya. Setelah itu memuji, setelah itu mengumpulkan persembahan, doa, fakat itu artinya multimedia bukan sebuah keharusan. Nah, bukan sebuah pintu utama, masih banyak pintu hanya atau cara lainnya yang bisa kita gunakan untuk bisa berpelayanan secara baik dan jemaat di situasi pandemi ini. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Iya, betul. Dan yang kedua adalah pendeta ini benar-benar bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Maka dari segi pendapatan, ketika melihat angka dari bangsa itu saya akan terjaga 90%, 88%, 90%. Tapi ketika dia kopen, oh gitu ya. Artinya berarti itu yang sorry nih. Artinya kalau kopen berarti kalau pisung gitu ya. Nah itu belum mungkin entah kalau terlalu cepat prematur lah untuk itu. Tapi ketika bisa berlindung dengan situasi pandemi ini pasti akan ada efeknya. Ada efeknya seperti bola salju begitu. Ini hanya pemicu saja. Kalau selama 2 tahun kalau tidak ada ibadah di jemaat hanya bergantung di tayangan. Iya, bagaimana? Dan itu kan berarti memanjakan pendeta jemaat ya? Bukan memanjakan jemaat. Apa? Adalah relasinya itu loh Mas yang tidur. Bukankah ke gereja itu selain kita dipanggil oleh Tuhan karena relasi kita juga dekat dengan Tuhan dan relasi dengan sapi. Konteks lokal yang begitu kuat itu kan karena ada relasi kuat dengan sesama warga begitu. Ketika kecil kan. Relasi itu bisa dirawat dengan baik gitu ya. Itu masalah besarnya di pandemi itu karena konsepnya sangat bukan isutnya tersekat-sekat protokol kesehatan, masker itu kan membuat kita sangat secara pribadi. Bukan ini Pak Pendeta, bukannya justru ketika berada dalam situasi seperti itu, justru para setiapnya kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Mana kemudian saya lihat banyak pendeta yang sangat kerja dan sapaan sabda, penyampaian entah itu melalui video, akan melalui note, misalnya pikir itu kan memberikan kreativitas baru bagi pelayan kan, dan itu secara tidak langsung para pelayan ini menemukan cara baru mereka menjumpai umat. Saya pikir justru ini begitu kali ya. Iya betul. Hanya tetap relasi bagaimana menjaga relasi tadi. Bagaimana jemaat juga terpelihara relasinya baik dengan pendeta, dengan majelis dan dengan
dengan sesama, dengan gereja yang tidak terbatas oleh waktu itu. Betul. Dengan pengalaman mereka bergereja, mereka belum bisa bergereja, tapi pengalamannya itu menurut saya abadi, ini harus kita jaga begitu. Pola relasi ini, memori akan relasi. Dan tidak banyak yang menurut saya memang ada juga bisa menjaga sebenarnya, tapi jaga relasi itu keren banget dengan video call apa jemaat yang sakit COVID dan sebagainya, video call itu banyak juga. Kateksasi juga sekarang kateksasi online dan sebagainya itu juga banyak juga, tidak untuk kemungkinan akan hal itu. Tetapi secara sinode gereja-gereja Jawa butuh lokakarya pendeta. Oh gitu ya. Karya online juga, apakah itu website online itu persoalan kami, yang jelas butuh gitu kan? Ya, butuh ngobrol bersama tentang situasi ini pendeta. Kemarin saya juga dikritik ketika mengutarakan gaji itu butuh sesuatu memetik untuk diskusi mengenai pelayanan pandemi ini. Tapi juga kata majelis ini, salah satu gereja dia mengatakan tidak hanya pendeta Pak yang butuh, majelis juga butuh Pak. Yoganya jangan hanya pendeta Pak, tapi majelis. Itu kan juga, ini bagus, ini artinya sinergi antara majelis dan pendeta, penatua diaken yang ada di jemaat. Jikalau umpamanya pendetanya belum bisa seperti itu, tapi bisa seperti itu. Pak, melihat pelayanan yang seperti itu ya, artinya semakin dinamis ya. Semua dituntut cepat, serba ordinary, situasi yang tidak biasa begitu kan. Banyak jemaat yang mungkin bahkan pendetanya mengalami kendala ya karena keterbatasan fasilitas bisa, atau mungkin karena kesulitan adaptasi dengan situasi yang baru ya, atau mungkin jemaatnya ya karena keadaan onsite ke teman bercakap, tapi sekarang harus semuanya serba terbatas gitu kan, harus dibatasi, menjaga mobilitas dan lain sebagainya gitu kan, sehingga kalau sekarang harus bergilir misalnya kelompok ini kelompok itu saat bisa semuanya. Nah, mengakhiri Pak, pesan apa yang bisa disampaikan oleh sekretaris dan persekutuan kepada? Pesan apa ini? Pesan untuk difabel atau pesan untuk ya kalau jemaat saja sangat terbatas, lagi untuk teman-teman ya pasti ini menjadi problem tersendiri kan, yang bisa saja ini membuat dirinya semakin tersekat gitu kan. Gitu. Untuk motivasi menurut saya persekutuan itu adalah keluarga yang memiliki kehangatan, kedamaian. Ya, di situ relasi dan juga terbuka, dan tidak, kalau sudah namanya keluarga itu kan baik buruknya lebih kan juga di lembaga. Dan gereja kalau keluarga bisa bertahan di tengah pandemi, di tengah adanya yang keluarga mempertahankan pola relasi terpisah dalam arti pindah gereja atau apapun ya, semoga itu kan nggak hitungan lainnya memori dalam gara-gara pandemi gitu ya. Iya, bukan tahu sekarang beribadah nggak tahu gitu, masuk proyek KJW atau sebelumnya ada di gereja juga. Betul ya. Dan itu kan menurut saya, tapi yang ya itulah yang harus kita perkuat, relasi dalam persekutuan itu. Gereja harus makin Pentakosta itu ada kelompok tumbuh bersama, HTB dan lain sebagainya, sel itu. Intinya kan mereka memperkuat relasi kan, relasi dan tumbuh dalam relasi itu. Ketika kita gereja-gereja yang reformatoris ini bisa memiliki pola relasinya kuat dan harus kita perkuat sampai ke depannya. Oke. Itu berarti saat perkuat relasi, pertali persaudaraan itu dengan yang lain, bahwa persoalan banyak ya, ini adalah yang harus bersama, semua mari bersinergi antara warga jemaat ada di klasis ya, termasuk teman-teman ada di gitu ya, relasi itu. Yang kedua keluarga kita ini juga keluarga keluarga di tingkat kecil, ibu dan anak, keluarga jemaat gitu ya, keluarga satu dan endingnya kita ini juga adalah keluarga di Majelis Agung GKJ. Cukup ada lagi Pak? Ya keluarga itu juga relasi itu sendiri, maksud saya ya. Gitu ya. Oke. Ibaratnya keluarga lah. Kan
ya gereja ya bagian dari keluarga. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang terasing atau mengasingkan diri, ya harus kita cari, harus kita rangkul. Atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus kita rangkul. Ibaratnya dalam keluarga itu sendiri lebih enak adalah orang struktur dan putusan rumit daripada keluarga. Secara umum, Pak, karena pejabat gereja gimana? Apa ya, kalau untuk pejabat gerejawi, saya masih punya apa? Mereka, kita semualah pejabat gereja, pendeta dan pendeta diakon itu senantiasa yang pertama oleh melayani. Pengabdian diri tadi itu. Kalau saya lebih mengatakan pengabdian diri. Pengabdian diri ini untuk diri kita sendiri, memainkan kemudian capek, sakit, terus dirasani dan lain sebagainya. Ya pasti ada yang mutung, ada yang dan lain sebagainya. Kalau sudah ada yang mutung berarti ya belum bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Maksudnya masih terjebak dan terjebak dalam bukan pernah dirinya diusir, merasa kembali lagi sakit dan sebagainya, tidak bisa tetap harus bergereja karena aku mau dilayani dengan pendeta ini. Banyak yang seperti itu. Tapi ya, menurut saya ada yang seperti itu juga. Pelan-pelan kita bersama-sama dipanggil oleh Tuhan, bukan juga untuk ya alfa dan omega lah itu awal tujuan bersama. Jadi ya yang kembali ke kita sendiri, tapi semuanya Tuhan. Keren Pak Pendeta. Terima kasih, semua melayani gitu kan, untuk mengabdi, tidak perlu dihitung lah gitu kan. Mau apapun ya, kalau kembali ke pengalaman Pak Pendeta di awal itu ya, kita ini kan dipanggil untuk mencintai, untuk mengorbankan diri dan berkorban gitu kan. Dan apalagi bahwa situasi ini kalau kembali ke keluarga kita ini bukan gitu kan, ini justru apa yang kalian ini adalah cinta, wujud terpanggilan kita gitu di tengah-tengah dunia ini, beri karena diri gitu kan, supaya semua orang pada akhirnya mendapatkan damai gitu kan. Ya begitu ya Pak Pendeta ya. Iya, ya, cinta dan keluarga. Saya meminjam kata lagi deh, cinta tanpa dosa. Jadi cinta dan perubahan itu menjadi bagian yang integral, dan itu selalu ada dalam keluarga. Orang kan kasih ibu sepanjang masa, ini kasih ibu kepada beta keliru kan. Intinya kan ibu selalu berkorban dan kelanannya dan hal seperti itu kan yang dasar cinta itu ya, pengorbanan itu sendiri itu dalam ketika kita dalam cinta terhadap Tuhan, terhadap gereja, maka perspektif orang semuanya dengan cinta karena cinta ya. Itu ya harus diperkuat dengan pola cinta dan cinta. Ya, cinta pengorbanan adalah doa. Ya udah, terima Pendeta. Masih. Tanya kali ya. Oleh besar bapaknya kayaknya. Sekarang udah cukup sekolahnya sekarang.